Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabiullah, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kita, dari akhlak yang tidak mulia sampai akhlak sekarang ini yang mulia, yang tentunya kita contohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya kita selalu berselawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu berselawat kepadanya, kita akan berkumpul nanti di akhirat di padang mahsyar, meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga Al-Kautsar. Bahwasanya orang yang meminum telaga Rasulullah insyaallah pasti akan hilang hausnya 100 bahkan ribuan tahun yang akan datang nanti di akhirat insyaallah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, tidak terasa sudah kita masuk bulan Zulhijjah. Apa itu bulan Zulhijjah anak-anak Ustadz? Yaitu bulan dimana insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha dan juga melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, yaitu berkorban. Untuk tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak Ustadz, dalam kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan apa yang kita lakukan, apa sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan atau sebelum melaksanakan sholat Idul Adha atau sebelum kita memasuki bulan hari raya Idul Adha. Baiklah anak-anak Ustadz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Zulhijjah 1 hari sebelum hari raya Idul Adha, maka Allah akan menghapus dosanya, yaitu 1 tahun sebelumnya dan sesudahnya, 1 tahun sesudahnya. Ini luar biasa anak-anak Ustaz. Kemudian apa sih lagi yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita melaksanakan ibadah kurban dan Idul Adha ini? Kita memperbanyak takbir, memperbanyak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz akan menjelaskan atau mencontohkan bagaimana kita bertakbir banyak-banyak di bulan Idul Adha ini, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Nah, ini adalah takbir yang kita selalu lafazkan sebelum masuk hari raya Idul Adha ini. Jadi pada malam hari raya Idul Adha kita disunahkan memperbanyak takbir, memperbanyak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita takbir yang Ustadz ajarkan tadi? Yaitu pada hari-hari tasyrik. Ada 4 hari. Jadi mulai dari hari raya Idul Adha, kemudian 1 hari setelahnya, 2 hari dan 3 hari. Maka seluruhnya 4 hari kita takbir.
Ini luar biasa pahalanya, wahai anakku, anak-anak Ustadz yang di rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah yang selanjutnya dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebelum kita melaksanakan sholat Id, kita disunahkan untuk tidak makan di rumah. Jadi berangkat dari rumah itu kita dianjurkan jangan sarapan dulu, karena ini sunnah Rasulullah SAW, dengan dinamakan dengan puasa setengah hari sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Anak Ustadz yang Ustadz cintai, sesudah kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sebelum hari raya Idul Adha dan sebelum kita melaksanakan sholat Id, Ustadz akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk melaksanakan sholat Id. Nah, sholat Id ini tidak ubahnya seperti sholat sunnah biasa. Perbedaannya adalah, anak Ustadz, yaitu terletak pada takbirnya. Takbir yang pertama itu sebanyak 7 kali, rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua yaitu sebanyak 5 kali. Nah, kita sebagai makmum ikuti imamnya, jangan sampai kita mendahului imamnya. Nah, seorang makmum harus ikuti imamnya. Dan Ustaz akan menjelaskan rakaat yang pertama yaitu sebanyak 7 kali takbir. 7 kali takbir ini adalah yang pertama takbir, ya. Takbir yang pertama itu tidak termasuk satu takbir. Itu takbir untuk niat. Dan bacanya adalah Allahu Akbar. Langsung kita baca doa iftitah, yaitu Allahumma ba'idni sampai selesai. Atau kita bisa memilih bacaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terserah anak-anak. Kemudian kita takbir yang kedua. Nah, inilah baru dihitung satu takbir. Bacaannya apa di selang-selang takbir 1, takbir 2? Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian takbir yang kedua, begitu juga, subhanallah sampai selesai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai 7 takbir. Setelah itu apa? Setelah itu kita dengarkan imam kita membaca surah Al-Fatihah, lalu kita ikuti imam. Kemudian apa lagi? Rakaat yang kedua, yaitu sebanyak 5 kali takbir. Sama dengan rakaat yang pertama bacanya, yaitu setelah imam sujud, naik lagi imam Allahu Akbar. Kemudian imam membaca takbir Allahu Akbar, maka kita ikuti bacaan sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai 5 kali. Setelah itu rukuk sampai sujud, kemudian tahiyatul akhir. Nah, anak-anak Ustadz, selesailah sholat Idul Adha. Kemudian setelah sholat, jangan pulang dulu. Ini belum habis tata cara sholat Idnya. Ada rukun yang kedua, yaitu kita mendengarkan khutbah, ya, mendengarkan khutbah Idul Adha. Jadi anak-anak Ustaz, kalau sudah salam jangan langsung pulang, dengar dulu khutbah Idul Adha, karena ini kesempurnaan di dalam kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau tidak mendengarkan sholat Idul Adha, maka tidak sempurna ibadah kita pada hari itu. Nah, anak-anak Ustaz, kalau mendengarkan khotib sedang berkhutbah, maka tidak boleh berbicara, karena itu juga akan mengurangi pahala kita. Diam saja, dengarkan apa yang disampaikan oleh khotib yang sedang naik mimbar. Mungkin itu saja anak-anak Ustaz yang Ustaz jelaskan. Dan yang lebih penting lagi, kita dianjurkan melihat hewan kurban. Ada sapi, ada kambing, ada domba. Kita langsung melihat, ya, melihat bagaimana cara menyembelihnya,
bagaimana cara untuk membagi daging-dagingnya kepada orang yang berhak menerima. Kita harus tahu anak-anak Ustaz. Maka dari itu, jadikan hari raya Idul Adha ini selalu kita beribadah kepada Allah dan juga kita menyaksikan bagaimana caranya berkorban, ya. Begitu saja mungkin anak-anak Ustaz. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena Ustadz juga manusia, banyak kesalahan karena Ustadz adalah manusia yang lemah. Sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.